Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalat wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baik, apa kabar Ananda sore ini? Baik, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan mereview materi yang sudah kita bahas sebelumnya ya dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu tentang materi teori atom dan materi sistem periodik unsur. Ya. Nah, sebelum saya review materi, saya ingin Ananda semua mengingat lagi tentang bab awal yang kita bahas, ya, tentang konsep materi dan perubahannya. Nah, silakan, coba ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan materi? Apa yang dimaksud dengan materi? Silakan, boleh tuliskan di kolom chatnya ya. Apa yang dimaksud dengan materi? Oke, dari Adila, materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Ya. Nah, ini baru ada dari Siti Nurhaini, zat yang memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Oke, singkat, padat, tepat ya. Bagus, Siti Nurhaini. Jadi ada berapa orang nih yang menjawab? Suryani, materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Ya. Jadi yang dimaksud dengan materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, belum bisa disebut materi jika tidak ada massa dan tidak menempati ruang. Nah, kemudian tentang perubahan materi, kita masih mengulang bab sebelumnya ya, untuk persiapan UTS-nya. Kemudian tentang perubahan materi. Perubahan materi ada berapa? Silakan boleh langsung diketik di kolom chat-nya. Perubahan materi ada berapa? Yang ingin menjelaskan secara langsung juga boleh. Nah, ini saya lihat ada beberapa yang mematikan kameranya ya. Saya ingin bertanya kepada yang mematikan kamera. Maaf Bu, kalau buka kolom chat dia kameranya mati Bu. Oh begitu ya? Kalau dari HP. Kalau dari HP Bu. Oh begitu. Kalau buka kolom chat kameranya jadi mati. Oh ya sudah kalau gitu nggak apa-apa. Silakan mau lanjut dari kolom chat. Nanti setelah dari kolom chat kembali lagi ya ke kameranya. Baik Bu. Oke, perubahan materi. Ada dari Siti Nurhaini, ada 2 Bu, zat murni dan campuran. Masih kurang tepat. Kemudian dari Diah Ayu. Ya Suryani silakan. Perubahan itu ada 2, ada perubahan kimia dan ada perubahan fisika. Perubahan kimia dan fisika. Bisa dijelaskan Suryani? Apa yang dimaksud dengan perubahan fisika dan apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Perubahan fisika adalah perubahan yang mengubah bentuk materi, tetapi tidak mengubah komposisi kimia. Adapun perubahan kimia, perubahan yang mengubah komposisi kimia dari materi, Bu. Itu menurut Yani, Bu. Yang merubah komposisi materi. Hampir mendekati. Ada yang mau melengkapi? Melengkapi jawaban dari Suryani, apa yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia? Silakan. Nah, ini jawaban di kolom chat juga sudah benar ya. Nah, sekarang saya minta jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Adila coba ingin menjawab, Bu. Silakan Adila.
Kalau perubahan kimia dia menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan fisika dia tidak menghasilkan zat baru, Bu. Iya, betul. Jadi kalimat dari Suryani untuk komposisi materinya mungkin maksud yang lebih tepat adalah menimbulkan zat baru atau tidak menimbulkan zat baru. Ya. Nah, jadi sudah dilengkapi oleh Adilah. Dari Dira, perubahan materi, perubahan beda dengan sifat ya. Kalau sifat itu dimiliki oleh materinya ya. Ada sifat intrinsik dan sifat ekstrinsik. Sifat intrinsik atau komposisi kimianya. Sedangkan sifat ekstrinsik sifat fisiknya yang terlihat dari luar ya. Kalau perubahan proses yang terjadi pada materi tersebut. Oke? Nah, itu tadi tentang materi dan perubahannya ya. Kemudian untuk teori atom kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dari kelompok Dika dan Nono ya. Jadi untuk teori atom, kita review sedikit tentang teori atom. Teori atom yang pertama itu dikemukakan oleh siapa? Masih ingat? Demokritus. Apa bunyi teori yang disampaikan oleh Demokritus tentang atom? Izin menjawab, Bu. Silakan. Atom itu berasal dari A, tidak, dan Thomas dibagi. Maka atom adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi. Oke, bagus Siti Nurhaini. Ya, dari bahasa Yunaninya ya, A dan tomos. A artinya tidak dapat, tomos dibagi. Jadi atomos atau biasa dikenal dengan atom sekarang artinya sesuatu yang tidak dapat dibagi. Kemudian dari Demokritus itu lanjut dirumuskan oleh John Dalton. Bagaimana bunyi teori atom dari John Dalton? Dia Ayu, teori atom Dalton menjelaskan bahwa atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kalau Demokritus tadi hanya dari filosofi katanya, atomos ya, A artinya tidak dapat, tomos dibagi. Nah, di Dalton lebih dirinci lagi bahwa atom itu adalah partikel terkecil. Partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, ya. Berbentuk bola pejal, tak bermuatan, dan tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan melalui reaksi kimia. Oke, bagus ya, dia Ayu. Kemudian ada jawaban dari Devi. Ya, jawaban dari Devi sama, bagus. Nah, lebih lengkap ya. Bila atom bergabung membentuk molekul unsur, molekul senyawa ya. Oke, itu tentang teori atom dari John Dalton. Kemudian setelah John Dalton ada teori atom dari Thomson. Teori atom Thomson ini juga dikenal dengan teori apa? Ada yang bisa jawab? Thomson? Roti kismis, Bu. Roti kismis, betul. Siapa yang jawab tadi? Ini, Bu. Siapa yang jawab roti kismis? Siti Nurhaini, Bu. Siti Nurhaini, bagus ya Siti. Oke, setelah Thomson ada teori dari Rutherford. Ya. Ada dari Rutherford dan juga Bohr. Nah, itu tentang teori-teori atom. Selesai review materi tentang teori atom, lanjut ke sistem periodik unsur. Ya. Apa yang dimaksud dengan sistem periodik unsur? Yani minta izin ingin menjawab, Bu. Silakan. Sistem periodik unsur ialah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sifat-sifat unsur-unsur tersebut. Iya.
Jadi susunan unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Itu ya, sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur ini dibuat dalam bentuk tabel ya. Nah, dibuat dalam bentuk tabel. Ada bagian vertikal yang namanya golongan dan bagian horizontal namanya periode. Ya. Nah, penggolongan unsur ke dalam satu golongan itu didasarkan pada apa? Kemiripan sifatnya ya. Nah, sebagaimana yang sudah dijawab oleh Suryani tadi ya, berdasarkan kemiripan sifatnya, sedangkan periode berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Nah, kemudian untuk konfigurasi elektron, kemarin konfigurasi elektron juga sudah dijelaskan oleh temannya. Ada berapa bilangan kuantum yang dimiliki oleh sebuah elektron? Bilangan kuantum ada berapa? Ya, Adila? 4, Bu. Ada 4. Coba sebutkan, Adila. Apa bilangan kuantumnya? Bilangan kuantum utama, Bilangan kuantum utama, spin, azimut, bilangan kuantum spin, bilangan kuantum azimut, dan satu lagi? Apa satu lagi Ingin bilangan membantu kuantum? menjawab, Bu. Ya, silakan. Suryani. Magnetik, Bu. Iya, bilangan Magnetik kuantum sama magnetik. kuantum spin, Bu. Iya. Siapa tadi yang pertama menjawab magnetik? Ayu, Bu. Ayu. Oke, bagus ya. Nah, bagus. Sudah aktif ya semuanya menjawab. Kemudian ada yang disebut dengan aturan Aufbau, aturan Hahn, dan larangan Pauli. Siapa yang bisa menyebutkan bunyi aturan Aufbau? Yani mengisi menjawab, Bu. Silakan Yani. Elektron yang mengorbit satu atau lebih atom mengisi tingkat energi terendah, Bu. Mengisi Tingkat energi terendah, Bu. tingkat energi terendah. Ada lagi lanjutannya? Udah, Bu, sampai situ. Sudah sampai situ. Oke. Hampir mendekati. Ada yang mau melengkapi jawaban Suryani? Bunyi aturan Aufbau. Elektron mengisi tingkat energi terendah, kata Suryani tadi. Ayo, ada yang mau melengkapi? Sudah benar ya, hanya kurang lengkap sedikit saja. Ini jawaban dari Diah Ayu. Prinsip Aufbau menyatakan bahwa secara hipotesis, elektron yang mengorbit satu atau lebih atom mengisi tingkat energi terendah yang tersedia sebelum mengisi tingkat yang lebih tinggi. Ya. Untuk aturan Hahn, ada yang mau jawab? Bagaimana bunyi aturan Hahn? Yani mencoba menjawab, Bu. Silakan Suryani. Yang lain boleh ya jawab di kolom chat. Silakan Suryani. Elektron akan menempati kulit secara sendiri-sendiri dengan nilai kuantum spin yang sama, Bu. Masih kurang tepat ya? Kurang tepat, Suryani. Yang dari chat kita baca, Dira. Orbital di subtingkat atau subkulit ya. Diisi elektron tunggal sebelum orbital diisi oleh pasangan elektron. Oh, tadi maksudnya Suryani ini sendiri-sendiri dulu ya. Setiap kamar sendiri-sendiri dulu, baru kemudian berpasangan. Begitu maksudnya ya? Iya, oke. Ya, jadi masing-masing satu dulu ya dengan arah spin ke atas. Spin ke atas itu disepakati bersama memiliki nilai positif setengah. Ya, kalau yang spin ke bawah memiliki nilai min setengah. Sylvia Rahmadini, iya. Betul, secara sendiri-sendiri dengan nilai kuantum spin yang sama sebelum dia berpasangan. Jadi harus ada lanjutannya ya.
jangan hanya sendiri-sendiri. Nah, sendiri-sendiri sebelum diisi oleh pasangan elektronnya. Ya, sendiri-sendiri dulu sebelum dia berpasangan. Itu yang lebih lengkapnya. Dari Sylvia Rahmadini lengkap. Nono lebih lengkap lagi. Nah, ini dia ya penjelasan lebih lengkapnya dari Nono. Ya, bagus Nono. Kemudian dari pendidikan IPA ini siapa? Devi ya? Devi. Aturan HAN menyatakan bahwa setiap orbital di subtingkat diisi elektron tunggal sebelum orbital diisi pasangan elektron. Oke, bagus. Desvina juga bagus. Oke. Terakhir tentang larangan Pauli. Apa bunyi larangan Pauli? Sylvia. Larangan Pauli melarang adanya sepasang elektron dengan nilai bilangan kuantum spin yang sama. Betul, Lira. Iya, melarang adanya sepasang elektron dengan nilai bilangan kuantum spin yang sama. Jadi tidak ada satu elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Tadi bilangan kuantum ada 4 kan? Bilangan kuantum utama, kuantum azimut, kemudian kuantum magnetik, dan terakhir kuantum spin. Ya, tidak ada lebih dari satu elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Ya, seandainya ada 2 elektron memiliki kuantum yang sama di 3, ya, 3 bilangan kuantum dia sama, kuantum utama sama, misalnya kuantum utamanya sama-sama kulit ketiga, kemudian kuantum magnetiknya sama, kuantum azimutnya sama, kuantum spinnya pasti berbeda. Yang satu positif setengah, yang satu lagi negatif setengah. Ya. Nah, itu bunyi larangan Pauli. Kenapa disebut larangan? Karena ada kata tidaknya, tidak boleh, ya. Makanya disebut larangan Pauli. Nah, oke, itu tentang aturan Aufbau, aturan HAN, dan larangan Pauli, ya. Dari Siti Nurhaini dan Aisyah juga. Oke. Bagus ya. Kemudian sekarang kita akan melaksanakan kuis. Silakan masuk ke quizizz.com ya, masuk ke browsernya quizizz.com. Sudah masuk? Kodenya Bu, kode sendiri atau dari Ibu, Bu? Dari saya. Kodenya dari saya. Bentar ya, saya share screen dulu. 847090 ya. Nanti yang sudah bergabung ini muncul di sini. Masukkan nickname-nya. Oke, siap? Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. %. Jawab benar Nono, Adilah, Diah Ayu, dan Sylvia. Nah, ini dia. Suryani itu benar 4. Ya, Desvina benar 3. Devi, Dira, Rostiana juga benar 3. Kemudian Astiah dan Siti Nurhaini benar 2. Nah, ini tadi akunnya dia ada 2 ya. Nah, akunnya dia, yang satu lagi tidak menjawab, tidak apa. Jadi memang ya, kosong dia, tidak ada jawabannya. Ya, jadi skornya ini kenapa berbeda walaupun sama menjawab benar semua 5 soal? Nah, karena Adilah menjawab dalam rentang waktu yang lebih cepat, ya. Nah, 13 detik, 17 detik. Rentang waktu maksimal adalah 30 detik. Ya, 30 detik sebelum lanjut ke soal berikutnya, gitu. Jadi, nilai kuis ini
akan saya masukkan ke dalam salah satu komponen nilai tugas, ya. Kemudian untuk UTS, untuk persiapan UTS, saya akan mengirimkan soal-soal tentang konsep materi, tentang teori atom dan sistem periodik unsur serta konfigurasi elektron. Ya, silakan dibahas nanti soal yang saya kirim, ya. Saya kirim ke link file, nanti silakan dicek. Silakan dibahas, dikerjakan, tidak untuk diantarkan, ya, tidak untuk dikumpulkan, melainkan untuk persiapan UTS, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini dengan baca hamdalah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk, terima kasih kembali.